puncak itu, rahmah itu, saya pernah merasa sangat shock, prihatin. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya melakukan survei kecil-kecilan kepada anak-anak orang-orang yang punya kegiatan dakwah banyak. Saya bikin survei kecil-kecilan untuk anak-anak dari orang-orang yang aktif berkegiatan dakwah banyak. Saya tanya bagaimana persepsi mereka tentang kegiatan orang tuanya. Banyak anak-anak itu mengatakan begini, aku kalau gede nggak mau jadi kayak ibu dan bapak. Aku kalau gede nggak mau jadi kayak ayah dan bunda. Aku kalau gede nggak mau jadi kayak abi dan umi. Why? Karena mereka sibuk banget dakwahnya, nggak ada waktu buat nemenin aku main, nggak ada waktu buat nemenin aku ngerjain PR. Kalau pulang sudah tinggal capeknya, wajahnya udah suntuk. Aku kan pengen punya abi yang pulang ceria, seger, tapi nggak pernah dapet yang kayak begitu. Sibuk sih. Ini mending, anak-anak ini punya pemahaman. Ada yang kemudian tertanam di dalamnya bahwa dakwah itu sangat buruk. Dakwah itu apa sih? Aktivitas jelek banget, bikin aku kehilangan bapak dan ibu. Bayangkan, apa yang terjadi sebenarnya? Kurangnya perhatian dalam soal rahmah. Rahmah itu apa? Bagaimana seseorang menjadikan keluarga sebagai salah satu orang dari pihak-pihak yang harus dikhidmati dengan khidmah tertinggi. Nabi SAW itu menunjukkan siwak pertama-tama untuk salat menghadap Allah. Yang kedua, apakah untuk tamu atau untuk warga, untuk orang-orang di luar? Enggak. Siwak nomor 2 Rasulullah adalah untuk keluarga. Bayangkan, Rasulullah itu tiap masuk rumah beliau bersiwak dulu. Kita kadang-kadang kita ini terjebak iklan. Kan mengatakan kalau Anda pergi bekerja, pergilah 100%, pulang 5 watt. Padahal pergi ke kantor itu kita cuma perlu ketemu kepentingan. Sedangkan pulang ke rumah itu perlu ketemu kesetiaan. Ada yang lebih penting dari kepentingan, yaitu kesetiaan yang di rumah. Maka Rasulullah itu bahkan mensunnahkan para sahabat itu kalau pulang dari berjihad fisabilillah, nggak langsung masuk kota Madinah, ngekam dulu di luar kota semalam. Untuk apa? Agar para lelaki ini mandi sepulang berjihad, memakai pakaian terbaik, memakai wewangian. Dan Rasulullah kirim utusan untuk pulang ke Madinah, memberitahu para istri, suami pulang. Sehingga para istri itu juga menyiapkan yang terbaik, rumah yang bersih, pakaian yang rapi, bahkan kalau perlu pakai pakaian pengantinnya, sampai pada persiapan fisik yang luar biasa. Dikatakan untuk mencukur bulu kemaluannya, menyambut suami pulang. Indah sekali. Kita kadang-kadang lupa, mentang-mentang perginya pengajian, pulangnya loyo-loyan dianggap sah. Jihad fisabilillah, indah sekali, tapi pulang harus dalam keadaan segar, indah, ceria di depan keluarga. Sangat bagus. Kita pulang bekerja, langsung pulang ke rumah atau menyempatkan diri, setidaknya berwudu, membersihkan muka, kalau bisa bersiwak, semprotkan kembali parfum, jumpa keluarga pertama, segar. Meskipun kekuatan kita terbatas, tapi kadang-kadang saya merasa, ya Allah, ketika saya pulang, anak saya menyambut Abah gitu. Kan nggak korek kemudian, bentar nak, capek nak. Istri menyambut, suami pulang, Masya Allah. Nah, indah sekali, dalam keadaan segar, bersiwak, berparfum, wangi, rapi. Kemudian mengatakan, anakku, Masya Allah, Abah rindu sama kamu. Indah sekali. Meskipun kita bertahannya tidak akan lama, tapi sempatkan seperti Nabi SAW. Satu hari Abu Hurairah melihat beliau dinaiki oleh Al-Hasan dan Al-Husain, keliling ke ruangan itu, menjadi kuda-kudaan untuk cucu-cucunya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, Masya Allah nak, tunggangan kalian itu tunggangan terbaik di seluruh langit dan bumi. Kata Nabi SAW, dan penunggannya adalah penunggang-penunggang terbaik juga. Sepertikah kita seperti itu? Rasulullah satu hari pulang dari berjihad, itu Ibnu Abbas, Abdullah bin Ja'far, Al-Hasan, Al-Husain, Abdullah bin Abbas dijajarin, kemudian mengatakan, ayo siapa yang bisa menangkap aku pertama akan mendapatkan hadiah ini atau hadiah ini. Lari Rasulullah, dikejar oleh anak-anak itu. Wah, ada yang nangkep tangannya, ada yang nangkep kakinya, ada yang nangkep tubuhnya. Kemudian Rasulullah menciumi mereka sambil mengatakan, Masya Allah, kalian adalah wewangian surga yang Allah karuniakan untuk kami. Sebenarnya itu rahmah itu, bagaimana mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Ada orang-orang tua yang
Sebenarnya sangat sayang kepada anak, ngerti agama, tapi mengenalkan Allah sebagai zat yang tidak sesuai dengan sifatnya yang agung. Ada anaknya ngentang-ngenting piring, dia bilang kepada anaknya, nah, Allah nggak suka, nah. Saya kadang tanya, ada dalilnya? Sesungguhnya Allah tidak menyukai anak yang bawa-bawa piring. Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Tahu misalkan melarang sesuatu dengan mudahnya mengeluarkan kata Allah, nggak suka ini, Allah nggak suka itu. Nanti dulu. Berbahasa ini bagian dari mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang datang ke rumah saya, ya anak saya itu sudah saya kenalkan sholat sejak kecil, sampai sekarang umur 10 tahun belum mau sholat ya. Nah, dulu sudah sejak kecil, saya tanya malah, sejak kecilnya sejak kapan Bu? 2 tahun udah saya belikan mukena. Ya Allah, 2 tahun dibelikan mukena. Terus, ya pertanyaan kritisnya adalah saat dia umur kira 3-4 tahun, kalau dia gangguin ibu sholat, ibu apain? Saya marahin, ini sholat penting, jangan diganggu ibadah sama Allah. Apa Rasulullah begitu? Umamah binti Abil As digendong ketika sholat, ketika berdiri digendong, ketika rukuk diletakkan, ketika tidak diambil lagi, ketika sujud diletakkan lagi, nanti ketika bangun berdiri dipegang lagi. Indah sekali. Ibnu Abbas bahkan menceritakan Rasulullah pernah saat sholat mengimami jamaah di masjid, sujudnya lama sekali sampai sahabat berpikir yang bukan-bukan. Dia mungkin menakwili Nawawi, mungkin sahabat berpikir kita itu jangan-jangan Rasulullah wafat pada saat sujud. Lama sekali. Lalu ketika kemudian akhirnya Rasulullah salam, beliau menyampaikan mohon maaf, kenapa ketika aku sedang sujud usai naik ke punggungku untuk bermain kuda-kuda. Aku tidak ingin memutus kesenangannya, maka aku biarkan sampai dia turun, baru aku angkat kepalaku dan sujud. Indah mengenalkan sholat semacam itu. Nanti Husain dan putranya Ali Zainal Abidin As-Sajjad namanya, orang yang banyak sujud. Mungkin kenangannya kenangan indah. Kita kadang kenalkan ibadah serem. Ada anak susah sholat, kenapa? Karena sholat itu bapaknya berubah jadi horor. Kalau sholat itu ibunya berubah jadi galak. Tetapi kita tidak galak dalam soal yang seharusnya galak. Misalnya, Sayyidina Hasan suatu hari merangkak-rangkak, ada kurma di situ diambil, dimasukkan ke mulut. Apa kata Nabi kepada Hasan? Keluarkan, keluarkan. Apakah kamu tidak tahu bahwa ini boleh jadi kurma zakat? Dan apakah kamu tidak tahu keluarga kita dilarang memakan zakat? Keluarkan. Kita kadang-kadang kebalik, galaknya soal sholat, soal jajan, pengen itu, nggak tahu halal haramnya, daripada nangis malu-maluin di tengah keramaian lalu kita belikan. Kebalik. Nabi tegas soal halal haram tadi, bagaimana menjaga itu, dan Nabi kemudian begitu lembut soal mengenalkan ibadah. Kita kadang-kadang kebalik, galak kalau soal mengenalkan Allah, tetapi tidak galak dalam soal yang sangat mengancam dirinya, termasuk soal halal haram. Rahmah itu mengajarkan kita untuk mencintai mereka dunia akhirat, menjaga mereka dengan sepenuhnya ilmu, menjaga mereka dengan penjagaan yang seperti tadi. Ummu Salamah Al-Hudzaimi, istri Ustaz Hasan Ismail itu, diceritakan sebagaimana suami tadi sebaiknya menyegarkan diri ketika pulang. Ummu Salamah waktu itu belum ada handphone, waktu itu belum ada messenger sehingga belum bisa mengabari kapan pulangnya gitu. Ummu Salamah itu diceritakan, beliau waktu itu umurnya hampir 70 tahun, tidak dijumpai di waktu duha dengan pakaian waktu subuh, tidak dijumpai di waktu duha dengan pakaian waktu duha, tidak dijumpai di waktu asar dengan pakaian waktu duhur, tidak dijumpai di waktu isya dengan pakaian waktu asar. Artinya agak boros benar. Tetapi bagaimana dia meniatkan berganti baju sesegar mungkin untuk menyambut suami kapan pulang dalam keadaan 100%. Ibu berdandan untuk siapa? Untuk datang ke pengajian, ustadznya nggak tertarik, maaf. Suami Anda sangat berhak atas dandannya Anda. Itulah rahmah yang dikaruniakan Allah SWT. Bapak-bapak berdandan untuk datang ke mana? Ke kantor. Bos Anda sih punya hak atas Anda, tetapi ada yang lebih berhak dari bos itu. Bagaimana Anda pulang dalam keadaan yang jauh lebih indah, lebih baik. Itulah bagian dari rahmah yang harus dijaga. Sadaqallahul adzim. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bagi kita semua mudah-mudahan sore ini bermanfaat dengan pikiran-pikiran kita, dengan pemahaman-pemahaman kita tentang berkah di rumah kita, tentang sakinah di rumah kita, tentang mawaddah di rumah kita, tentang rahmah di rumah kita, sampai kita menjadi orang-orang
yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Saya menangis membaca tafsir Ibnu Abbas atas ayat ini. Kata beliau, dan orang-orang yang beriman dan anak keturunan mereka mengikuti mereka dalam keimanan, maka kami akan kumpulkan mereka bersama anak keturunan mereka itu. Kumpulkan di mana? Kata Ibnu Abbas, kumpulkan di dalam surga. Di surga yang mana? Di tingkatan surga yang paling tinggi dicapai oleh iman dan amal saleh di dalam garis keturunan itu. Masya Allah. Kalau kita orang tua yang beriman kepada Allah, mendidikkan iman kepada anak-anak kita, mendoakan agar mereka menjadi orang-orang beriman terus, bahkan mungkin kita belum melihat pada anak kita doa-doa kita supaya mereka jadi anak yang saleh dan berbakti itu, mungkin Allah tampilkan pada cucu, mungkin Allah berikan kepada cucu yang ketujuh. Tentang rumah dua yatim di surah Al-Kahfi yang ditegakkan oleh gurunya Nabi Musa alaihissalam, yang di bawahnya ada kanzun, ada simpanan untuk kedua yatim itu. Allah menyebutkan wa kana abuhuma salih. Kana abuhuma salihan, bapaknya dulu orang saleh. Bapak yang dimaksud di situ siapa? Kata mufassir, kakek ketujuh. Jadi bapaknya tidak sesuai kakek setuju. Kakek juga enggak. Yang saleh itu kakek ketujuh. Ternyata membawa berkah bagi keturunan yang jauh itu. Tetapi sebaliknya pula, orang beriman, keturunannya mengikuti iman. Kalau saja iman itu bisa, katakanlah diukur gitu ya. Katakanlah bapak ini beriman 40 skornya, lalu anaknya ternyata drop jadi 15. Cucu naik dikit 25. Buyut turun lagi 20. Tetapi nanti cucu ketujuh ada yang sampai pada level 80, di mana mereka dikumpulkan selama masih menjaga iman itu. Ibnu Abbas mengatakan di tingkatan iman dan amal saleh yang paling tinggi di dalam garis itu, selama mereka senantiasa mewasiatkan tentang iman ini terus menerus untuk keturunan dan mendoakannya. Semoga Allah menjaga keluarga kita dan memberikan keberkahan di dalamnya, menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah, surga sebelum surga di dalamnya, sampai kita kemudian dihempuskan bersama anak keturunan kita semuanya di dalam surga, di tingkat surga yang juga bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan sore ini. Kami kembalikan kepada Bapak Haji. Mohon maaf atas segala kurang berkenan. Sungguh ini hanya pameran kebodohan banyak para satid dan ulama di sini yang bisa memberikan koreksi dan masukan, justru itu yang diharapkan. Karena tidak pernah ditujukan kecuali untuk memamerkan kebodohan agar bertambah ilmu yang diberikan kepada kami. Rabbi zidni ilma. Terima kasih.